Baik pemirsa, jika di hari sebelumnya kami sudah menampilkan kepada Anda siapa saja tokoh yang berpotensi untuk menjadi bakal calon wakil presiden di pemilu 2024 mendatang. Nah, hari ini kami akan bahas mengenai tokoh-tokoh tersebut berdasarkan elektabilitas yang dicatatkan oleh lembaga survei. Kang Ujang juga masih menemani saya, kita akan bahas bersama, kita akan lihat bagaimana elektabilitas sosok-sosok yang kadang-kadang ini akan meramaikan pemilu 2024 sebagai bakal calon wakil presiden. Kita akan lihat yang pertama poltreking yang sudah melakukan survei terhadap sejumlah tokoh potensial sebagai bakal calon wakil presiden di 2024 mendatang. Kita lihat bersama di layar, Kang. Nah, ini poltreking Indonesia seperti ini, angkanya ini adalah simulasi 10 nama. Pada April 2023 survei ini dilakukan Erick Thohir, Sandiaga Uno, Ridwan Kamil, Mahfud MD dan AHY. Seperti ini angkanya 17,1%. Erick Thohir yang paling tinggi, mengikuti di bawahnya atau di belakangnya Sandiaga Uno. Berturut-turut Ridwan Kamil juga masih 2 digit 13%. Mahfud MD, Agus Yudhoyono selisihnya sedikit 7,8% dengan 7,7%. Kang Ujang. Ya, saya melihatnya ini masih jauh. Ini simulasi per April 2023. Ini sudah bulan September. Ya. Artinya harus ada survei yang dilakukan oleh poltreking untuk bisa melihat dan memotret ya dari 5 kandidat yang muncul sebagai cawapres. Karena begini, begitu angka 17 paling tinggi Pak Erick Thohir, saya melihat ya tentu ini kan masih jauh ke angka misalkan 50%. Nah, kenapa? Karena pendaftarannya sudah dekat, Mbak Putri. Pendaftaran di tanggal 19 Oktober hingga 25 November capres-cawapres. Oleh karena itu kalau angkanya masih seperti ini, tentu masih jauh dari ekspektasi keinginan daripada partai politik. Baik. Yang partai politik itu ingin cawapresnya memiliki elektabilitas yang maksimal, baik, yang tinggi. Ya, mungkin kita akan bandingkan. Kalau di sini adalah hasil poltreking, begitu kan survei poltreking. Di layar satunya lagi, akan bisa melihat di sana, itu adalah hasil survei indikator. Namanya masih sama, 10 nama. 10 nama yang disimulasikan ada dilaksanakan surveinya bulan Mei 2023. Nah, ini 5 besar yang kami tayangkan. Ada Erick Thohir masih sama-sama menempati peringkat yang pertama, tapi angkanya 15,5%. Kemudian yang kedua, jika poltreking adalah Sandiaga Uno menempati peringkat 2. Di indikator hasil survei adalah Ridwan Kamil. Kemudian yang ketiga, Mahfud MD, berbeda dengan poltreking, Mahfud MD di peringkat keempat. Sementara yang kemudian ada di peringkat 4 dari hasil survei indikator adalah Mas Sandiaga Uno. Baru berikutnya masih sama-sama di peringkat 5, ini hasil poltreking ataupun juga indikator sama. Mas AHY di sana, silakan Kang Ujang. Iya, tokohnya sama, figurnya sama, tapi elektabilitasnya bergeser. Tentu ini kan dari masing-masing lembaga itu kan punya responden yang berbeda pula. Jadi mungkin sebaran respondennya berbeda, maka hasilnya juga berbeda. Tetapi dari 3 nama ini kan 3 jauh beda. Misalkan Pak Erick Thohir di angka 17, di poltreking di indikator 15. Artinya memang dalam 2 lembaga survei ini Pak Erick Thohir masih yang terunggul, masih yang tertinggi. Cuma persoalannya memang kalau kita baca dari survei yang ada semuanya, ini kan semuanya margin of error. Biasanya margin of error tergantung kan bisa 3% gitu ya, tergantung dari metode dan lembaga survei yang melakukannya. Tapi dari semua yang ada ini hampir misalkan di indikator ada dari Pak Erick Thohir, Pak Ridwan Kamil, Pak Mahfud MD, Sandiaga Uno, walaupun berbeda dengan hasil yang poltreking bergeser ya hasilnya, tetapi ini masih dalam angka margin of error, artinya masih saling mengalahkan ke depan. Baik. Masih terus fluktuatif lah angka pergeseran angka ini begitu. Baik, Kang Ujang. Nah, pemirsa, kami ulangi lagi bahwa ini adalah hasil dari 5 nama teratas ketika kemudian lembaga survei baik poltreking ataupun indikator mengajukan 10 nama dalam survei yang dilakukan kepada masyarakat pada bulan April untuk poltreking, pada bulan Mei di tahun yang sama, tahun ini 2023 untuk indikator. Lalu siapa saja nama-nama yang menempati peringkat 6 hingga peringkat 10? Sekali lagi ini adalah peringkat 1 hingga peringkat 5 besar, 6 sampai 10 kita juga akan lihat kembali. Siapa saja nama-namanya? Baik itu di poltreking ataupun juga di indikator. Kita akan masih tunggu. Ini dia, kita sudah bisa lihat ternyata ada Khofifah Indar Parawansa di peringkat 6 untuk poltreking, diikuti Puan Maharani peringkat 6, Erlangga Hartarto, Caimin yang saat ini memang sudah resmi berpasangan dengan Anies Baswedan, kemudian juga ada Andika Perkasa. Itu adalah versi poltreking di peringkat 6 hingga 10. Bagaimana dengan hasil survei indikator? Andika Perkasa di peringkat 6, Kang Ujang. Khofifah berikutnya di posisi 7, kemudian Caimin, ternyata ada nama Sri Mulyani masuk di sana, dan terakhir di posisi 10 di posisi yang buncit adalah Erlangga Hartarto. Kang Ujang. Ya, semuanya masih fluktuatif ya. Tadi kita melihat dari 6 besar cawapres yang ada di poltreking, tentu kita melihat ada nama Bu Khofifah, Mbak Puan, Pak Erlangga, Muhaimin dan Pak Andika Perkasa. Tetapi kalau kita lihat di surveinya indikator,
ada Bu Sri Mulyani, ya berbeda sih. Tapi kalau kita melihat dari angka-angkanya jauh berbeda ya. Misalkan Pak Andika nomor 1, tetapi di Politeknik adalah Bu Hopipa. Tentu tadi ya semua lembaga survei punya metodologi yang masing-masing, tetapi tadi punya responden juga yang berbeda sehingga hasilnya berbeda. Tetapi kalau kita melihat misalkan dari poltreking sudah dijadikan sebagai cawapres yaitu Cak Imin. Lalu Andi Praperkasa agak sulit karena sudah menjadi wakil tim pemenangan nasional dari kubu Ganjar. Lalu Pak Erlangga tinggal nunggu waktu apakah memang nanti dicawapreskan atau tidak di Prabowo kan. Mbak Puan kelihatannya agak tetap akan menjadi ketua DPR kelihatannya kalau seandainya PDIP menang lagi. Bu Hopipa ini punya potensi besar. Pertama tinggi gitu ya. Yang saya lihat Bu Hopipa itu kelihatannya ya hanya ingin menunggu restu aja. Oke, memenuhi syarat juga yang kita bahas dari tadi, yaitu mewakili kaum Nahdliyin, kemudian juga memiliki suara juga di Jawa Timur yang cukup kuat, begitu Kang Ujang. Kalau soal restu, mungkin sebelum menutup singkat saja, restu siapa yang ditunggu? Dulu ada proposal yang diajukan oleh partai politik capres tertentu kepada Bu Hopipa. Bu Hopipa menjawab, tentu di belakang layar ini, bilang saya menunggu restu Pak Lurah. Oke, restu Pak Lurah jadi kunci. Lalu bagaimana kemudian restu-restu ini bisa membuat atau mendongkrak nama dari para calon wakil presiden ini untuk bisa dipilih? Nanti kita akan bahas di segmen selanjutnya, kami sudah kembali saat lagi.